ini aku bakal kupas tuntas tentang instrumen AAS dengan narasumber yang sangat informatif. Yuk kita kenalan. Mungkin selamat pagi ya Pak, menjelang siang. Nah, mungkin boleh untuk menyapa sahabat Labmania terlebih dahulu Pak, dan perkenalan. Halo sahabat Labmania semua, saya Audi dari PT Ditek Jaya. Kita di sini mungkin ngobrol-ngobrol ya nanti terkait dengan alat AAS. Halo sahabat Labmania, perkenalkan saya Ayub dari PT Ditek Jaya. Hari ini kita akan coba diskusi ya terkait AAS. Semoga dapat menjadi insight buat teman-teman semua. Ya, mungkin kita bakal ngobrol santai aja ya Pak, diskusi ringan-ringan gitu, karena banyak sekali sahabat Labmania yang mungkin sama seperti saya, newbie di laboratorium gitu. Mungkin video ini juga bisa mewakili gitu dari pertanyaan-pertanyaan sahabat Labmania yang mungkin banyak pertanyaan di luar sana yang bisa terjawab di video ini gitu. Mungkin dari pertanyaan yang paling basic, AAS itu apa sih Pak? Dan fungsinya buat apa seperti itu? Oke. AAS ya di sini ya. Kita mulai dari kepanjangannya dulu ya kali ya, AAS gitu ya. Mungkin kan banyak yang udah tahu AAS, cuma kadang ada yang belum tahu juga nih kepanjangannya gitu ya. AAS itu Atomic Absorption Spectrophotometer gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya, kalau mungkin kita baca SNI, itu mungkin nemuin katanya itu SSA ya, Spectrophotometer serapan atom gitu. Nah kalau kita lihat aja dari kepanjangannya, AS itu berarti masuknya ke dalam kategori alat spektrofotometer kayak gitu. Tapi kalau kita lihat lagi kan lebih panjangnya, dia ada atomic kayak gitu kan. Jadi dia itu lebih apa ya? Dia itu lebih spesifik untuk mengukur logam-logam, atau lebih istilahnya tuh dia kayak spektrofotometer elemental untuk mengetahui kadar atau kandungan logam di dalam suatu sampel kayak gitu. Jadi sebenarnya dia spektro juga, cuma dia lebih detail, lebih spesifik dibanding UV vis spektrofotometer, di mana kita akan melihat suatu serapan dari sampel itu. Dari situ kita akan mengetahui konsentrasi dari logam atau unsur yang ada pada sampel itu. Lebih kurang seperti itu spektrofotometer serapan atom gitu. Jadi alat untuk analisa logam ya? Analisa logam, intinya betul. Misalkan kita bilang AS bisa nggak buat analisa senyawa kayak kafein, senyawa kayak paracetamol, nggak bisa ya? Ya, dia karena spesifik hanya untuk logam aja. Ya. Berarti semua logam pun bisa ya dengan AAS ini ya? Ya. Di sampel yang terkandung logam-logam tersebut gitu. Ya. Oke. Nah, biasanya tuh kan kita cuma belajar basic dasarnya gitu ya. Dan belum tahu banget nih cara kerja dari AAS itu sendiri. Nah, mungkin boleh dijelaskan Pak, mungkin prinsip dan cara kerja AAS itu seperti apa? Buat sampai bisa tahu nih si kadar logam itu gitu. Oke, jadi kalau untuk prinsipnya ya, senyawa yang bentuknya cairan itu pertama kita ubah dulu jadi bentuk atomnya. Jadi di AS itu ada bagian namanya atomizer, itu fungsinya untuk merubah senyawa logam menjadi bentuk atomnya. Nah nanti di AS itu akan ada sumber cahaya. Sumber cahaya itu spesifik ya, digunakan untuk memberikan panjang gelombang untuk logam tertentu. Nah saat si cahaya itu istilahnya ditembakkan ke atom, sebagian akan diserap oleh atom itu dan sebagian itu diteruskan ke detektor. Makanya besaran serapan akan berbanding lurus dengan konsentrasi si logam. Ya, jadi semakin besar serapan menunjukkan bahwa konsentrasinya juga semakin besar. Jadi seperti itu. Biasanya sampel yang dipakai tuh apa aja Pak? Dari yang pengujian AS ini, atau pengujian AS ini? Ya, sampelnya macam-macam ya. Dari sampel makanan, minuman, atau air kayak air limbah, air permukaan, air sungai, itu bisa ya. Jadi in prinsip
sampelnya itu bentuknya harus berupa cairan dulu. Jadi kalau misalkan masih kayak makanan padatan, nah itu dia harus kita ubah dulu. Misalkan kayak kita destruksi pakai asam, terus kita larutkan, baru larutannya kita bisa baca di AAS. Gitu ya. Itu yang Sobat Mania ini udah sangat udah sangat keluar nih informasi-informasinya nih tentang AAS nih, udah makin kayak kita belajar bersama aja ya teman-teman. Terus di kampus itu biasanya kita juga nyoba gitu, tapi cuma nyoba kayak sampel yang ringan-ringan aja gitu ya Pak ya. Yang cuma bisa pakai UV-Vis juga gitu. Kenapa sih nggak cukup pakai AAS gitu? Maksudnya nggak cukup pakai UV-Vis aja. Kenapa harus pakai AAS gitu? Oke, kita kembali lagi ya kepada target dari yang mau kita dapetin gitu ya, dari analit itu atau dari sampel, arah kita tuh mau kemana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bekerja sudah memiliki referensi metode, itu mungkin bisa lebih mudah karena sudah di state di situ, sudah dituliskan kita pengukurannya pakai alat apa nih gitu kan, referensi metodenya apakah itu UV-Vis spektrofotometer ataukah itu memang pakai alat AAS seperti itu gitu kan. Cuma kita kembali lagi melihat ke prinsip alat tadi gitu kan, walaupun sebenarnya sama-sama spektrofotometer, tapi spektrofotometer kan tadi ada yang molekuler, ada yang elemental gitu ya. Kalau memang target kita lebih kepada kita mengetahui kadar secara unsurnya elemental, itu akan lebih spesifik pakai AS karena sudah jelas di situ kan target kita ya unsur atau logam dari sampel yang ada terkandung di dalam analit situ gitu ya. Karena kalau untuk spektrofotometer UV-Vis dia itu lebih dia kan pemilihannya ke panjang gelombang aja. Jadi settingnya kan kita cuma milih misalnya kayak analisa kafein itu di 272 nanometer, ya udah kita setting itu aja gitu ya. Tetapi kalau AS dia lebih spesifik gitu ya, karena tadi mungkin tambahannya dia tuh mengukurannya ada lampu yang hollow cathode lamp ya, dan dia tuh spesifik untuk masing-masing unsur. Jadi kalau kita lagi analisa sampel besi misalnya gitu ya, itu ya udah kita pakai lampu hollow cathode lampnya yang Fe atau yang besi. Jadi lebih spesifik tuh kayak gitu. Kan kalau untuk spektrofotometer UV-Vis kadang kita ada kayak semacam kekhawatiran ada yang overlay gitu ya, atau bertumpuk senyawa yang memiliki panjang gelombang yang berdekatan. Nah, itu kadang bertumpuk tuh serapannya, absorbansinya. Jadi kita belum bisa menentukan secara yakin gitu untuk make sure ini sebenarnya berapa nih kadar yang sebenarnya gitu. Makanya biasanya untuk lebih detailnya, spesifik, itu kita bisa pakai AS di situ. Kayak gitu ya Jadi kalau yang AS itu lebih spesifik untuk logam-logam. Mungkin ada tambahan dari Pak Yus? Mungkin juga saya tambahannya AS lebih praktis ya. AS itu kalau teman-teman sudah pernah coba melakukan analisa logam di spektro dibandingkan dengan di AS, untuk preparasi sampel di AS itu lebih mudah. Jadi kalau di spektro mungkin teman-teman harus tambahkan reagen tambahan, pewarnaan gitu, membuat senyawa menjadi kompleks supaya dia berwarna baru bisa dibaca. Tapi kalau di AS relatif preparasi itu lebih mudah. Mungkin ini adalah salah satu pertanyaan dari sahabat Mania di Instagram ya Pak. Apakah AAS ini bisa mengecek kandungan logam Pb dalam air asin atau air laut? Bisa ya, jadi jawabannya apakah bisa analisa Pb di air laut? Bisa. Jadi dan nggak hanya logam Pb aja, jadi logam-logam lain pun sebenarnya bisa, karena sampelnya kan udah berbentuk cairan. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan itu ada pretreatmentnya lebih dahulu ya. Jadi karena air laut kan biasanya kadar sodiumnya, kadar natriumnya tinggi. Jadi untuk analisa air laut mungkin ada pretreatmentnya dulu. Jadi misalkan kayak untuk mengurangi kadar sodiumnya seperti itu. Oke, jadi jawabannya bisa, tapi perlu treatment untuk analisisnya gitu. Nah, lanjut untuk bagaimana sih Pak? Ada hal-hal tertentu nggak sih untuk perawatan AS itu sendiri, kayak sebelum menggunakan AAS, sedang menggunakannya, atau saat AS itu udah selesai dipakai gitu? Ada nggak hal-hal tertentu yang perlu diperhatikan gitu? Mungkin untuk yang sebelum penggunaan ya, itu yang kadang suka terlewat
itu pengecekan isi tabung gas asetilen. Ya, jadi kita sebelum menggunakan kita harus pastikan dulu apakah tekanan asetilennya masih ada, isinya masih ada atau enggak gitu. Bisa ditandai dengan tekanannya masih di atas 5 bar. Itu ya yang sebelum digunakan. Terus juga kita harus cek dulu kebersihan burner, terus kondisi atomizer. Ya, itu yang sebelumnya. Untuk saat proses analisa itu mungkin yang perlu diperhatikan apakah kondisi AS sudah optimal gitu ya. Jadi kayak biasanya kita lakukan dulu pengecekan menggunakan CU larutan tembaga 2 ppm untuk melihat sensitivity-nya, dan setelah selesai mungkin lebih ke kebersihan instrumennya ya. Jadi setelah selesai penggunaan pastikan kita melakukan pembilasan dengan aquabides atau asam nitrat, dan memastikan warna api itu sudah kembali seperti semula. Api yang normal kan warnanya biru. Nah, itu setelah selesai penggunaan kita pastikan warnanya kembali ke biru. Nah, untuk penyimpanan AS itu sendiri, apakah ada treatment khusus Pak dari suhu atau lingkungannya harus seperti apa gitu? Oh ya, betul. Karena kita kembali lagi ya kepada instrumentasi alat, dia itu kan spektro. Artinya spektro itu komponen di dalamnya sebagian besar adalah optik, gitu ya. Walaupun dia alat elektronik, tetapi sebagian besar komponen di dalamnya itu adalah optik, yang mana optik itu dia rentan terhadap perubahan suhu dan kelembaban. Jadi poinnya sebenarnya adalah kita menjaga kestabilan. Kestabilan apa? Yang pertama itu suhu dan kelembaban, gitu. Jadi apakah ada kriteria suhu khusus? Sebenarnya sih selama suhu ruangan itu kita bisa maintain stabil, itu adalah kondisi ideal untuk penyimpanan alat AS seperti itu. Jadi kita bisa menjaga kestabilan, ya paling kita bantu nanti dengan AC dan juga ada dehumidifier. Kita juga bisa pasang termohygrometer untuk memantau suhu sama kelembaban di situ kan. Nah, intinya apa, kalau sudah kita punya pantauan suhu dan kelembaban, kita bisa cek secara berkala perubahan suhu drastis gitu ya. Kalau udah ada perubahan suhu atau kelembaban yang drastis, di situ berarti kita bisa melakukan suatu treatment untuk menjaga supaya ruangan tempat menyimpan AS ini lebih terjaga gitu. Apakah suhunya yang dinaikkan atau mungkin ada tambahan peralatan lagi, dehumidifier yang ditambah kayak gitu. Jadi kita menjaga stabil, karena perubahan suhu yang nggak stabil, perubahan yang signifikan itu lama-kelamaan akan membuat kondisi optik di dalam alat itu lama-kelamaan akan ada penurunan. Contohnya kayak semacam jamur atau berkabut, ada fog. Nah, itu pasti nanti jatuhnya mengurangi akurasi pembacaan di situ. Sendiri Pak biasanya berapa? Apakah harus 25 derajat? Pengalaman berapa tuh Mas Ayub kira-kira? Kalau based on manual itu di rentan 20 derajat sampai 30 sebenarnya masih bisa. Tapi betul yang tadi di info sama Mas Audi, sebenarnya yang perlu dijaga juga kestabilannya ya. Jadi dia di suhu misalkan 25, tapi misalkan pagi suhunya 20, nanti menjelang agak siang tiba-tiba berubah jadi 25. Nah, sebenarnya itu yang harus lebih dihindari gitu. Ya, jadi kalau untuk suhunya boleh di range 20 sampai 30, tergantung di mana. Ada kalau lebih pasti itu ada di instruction manualnya, tapi yang perlu dimengerti sama teman-teman juga kestabilan suhu. Gitu sih. Untuk tahu itu stabil gimana Pak? Apakah misalkan udah berubah ke 25, apakah harus AC-nya dinaikin jadi 20 atau gimana? Ya, jadi kita harus menjaga ya, maksudnya menjaga kestabilannya. Jadi kan normalnya kalau di ruangan yang mungkin tidak terlalu banyak keluar masuk orang ya, itu kan biasa lebih terjaga gitu. Jadi teman-teman juga harus memastikan bahwa kondisi ruangan ini, makanya tadi Mas Audi bilang harus dipantau ya, biar kita bisa tahu ruangan ini tuh suhunya stabil nggak sih? Ya. Gitu. Makanya terkadang kalau kita melihat laboratorium gitu ya, itu kan membuat suatu ruangan tersendiri untuk AAS gitu. Nah, salah satu tujuannya itu biasanya kalau ruangan tersendiri
itu akan ada kayak semacam pembatasan jumlah orang atau personil yang masuk gitu ya. Karena kalau kita tidak membuat batasan, mungkin banyak orang yang bisa masuk. Kita kan punya suhu dan juga ya, suhu badan kita kan sebenarnya lumayan tinggi tuh, 36, 37 itu lumayan tinggi. Bayangkan misalnya dalam satu ruangan itu ada lebih dari 10 orang berkumpul ya, itu kan bisa membuat suhu menjadi ada perubahan di situ, ada kenaikan gitu. Jadinya suatu ruangan tersendiri, apalagi untuk AS itu akan menjaga salah satunya itu pembatasan dari jumlah personil yang masuk gitu ya. Salah satu menjaga supaya suhu kelembaban itu stabil. Berarti emang agak tricky juga ya untuk perawatan AS ini ya? Ya betul. Sebenarnya untuk tricky kadar trikinya gitu ya, sebenarnya sih tidak terlalu tricky, tetapi itu bisa kita jaga, bisa kita minimalisir dengan treatment yang tadi itu di situ. Oke, tadi nyambung yang tadi Pak Ayub jelaskan ya, untuk yang tabung asetilen itu Pak, itu benar harus tetap penuh atau setelah pakai itu harus udah bersih aja gitu Pak? Oke, jadi maksudnya gini ya, tabung asetilen itu biasanya kan grade yang kita pakai itu grade HP, high purity. Dia itu konsentrasinya bisa 98%, 98%, artinya itu masih ada impuritiesnya. Ya, jadi anggaplah 2% tadi itu impurities. Makanya kita tidak boleh pakai asetilen itu sampai habis. Ya, jadi teman-teman harus pastikan sebelum dan sesudah penggunaan tabungnya itu jangan sampai habis. Khawatirnya kalau misalkan kita pakai sampai habis, pengotoran itu naik. Ya, dan itu bisa ya dalam merusak lah ya, merusak si gas kontrolnya dan bikin sumbatan seperti itu. Jadi maksudnya cek ya, teman-teman harus cek sebelum dan setelah itu tetap masih ada gas yang tersisa di situ. Oke. Mungkin salah satu perawatan AS juga kan perlu dikalibrasi ya Pak ya. Betul. Nah itu mungkin disarankannya itu berapa kali Pak dalam setahun, atau ada treatment khusus juga dari bulan-bulan tertentu gitu? Untuk interval kalibrasi ya, sebenarnya tidak ada keharusan harus tiap 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun sekali. Itu sebenarnya balik lagi ya, tergantung ke penggunaan instrumennya. Kalau instrumen ini pembebanannya atau penggunaannya itu tinggi ya, itu baiknya intervalnya itu lebih pendek. Misal kita buat kalibrasinya per 6 bulan sekali. Misalkan alat ini running full 8 jam selama seminggu, kan artinya penggunaannya tinggi ya. Nah itu baiknya intervalnya pendek. Tapi kalau misalkan untuk penggunaan reguler, misalkan satu hari mungkin cuma 2-3 jam, seminggu juga mungkin ya 3 hari 4 hari gitu, 1 tahun sekali udah cukup sih penggunaannya. Jadi balik lagi ya, kalau dibilang idealnya berapa itu tergantung beban instrumennya. Nah, tapi kalau secara umum, kalau kita ambil pengalaman di lab teman-teman ya, mungkin 1 tahun sekali juga cukup ya sih. Kalau untuk hariannya ada treatment khususnya nggak Pak? Harian mungkin bisa kita cek sensitivity ya. Jadi cek performanya menggunakan lembaga 2 ppm tadi. Jadi biasanya di instrumen AS itu ada persyaratan minimum absorban berapa. Kalau misalkan kita baca dia 2 ppm, misalkan kalau di Shimadzu itu minimal nilai absorban 0,23. Nah itu kita bisa lakukan tiap hari gitu, untuk ya cek performance lah ya, istilahnya sistem stability check. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Audi atau udah cukup? Ya, mungkin tambahannya satu lagi segi safety-nya aja ya. Karena kan bagaimanapun juga safety di dalam analisa di laboratorium itu penting, apalagi kalau kita lihat AS itu kan ada nyala api ya. Kita ada bekerja dengan api di situ. Bagi sebagian orang yang belum pernah pakai mungkin terlihatnya kayak semacam ini menakutkan gitu ya, karena ada api di depan kita kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya ya alat
produsen alat pasti sudah merancang sedemikian rupa untuk bagaimana safety di alat itu akan memberikan rasa aman dan nyaman gitu bagi analis yang memakainya gitu ya. Tapi tidak ada salahnya juga kita mengecek salah satu yang bahaya itu salah satunya adalah kebocoran. Sama kayak kita di dapur, kita masak kan, kalau misalnya nyium tabung gas bocor kan berarti kita belum safety nih untuk lanjutin masak gitu ya. Nah, sama juga kayak di laboratorium, kita mengecek salah satunya tadi betul selain volume dan isi di asetilen itu kita bisa cek kebocoran gitu ya kan. Kalau di tabung itu kan ada indikator jarum buat volume ya gitu ya. Misalnya kita bisa cek volume itu kalau berkurangnya drastis, itu kan bisa jadi salah satu ada indikasi kebocoran gitu ya. Atau mungkin yang lebih detailnya lagi kita bisa cek pakai air sabun gitu ya di jalur gas itu. Kalau misalnya kita ada bubble gelombang udara itu kan berarti ada kebocoran di dalam salurannya itu gitu. Nah, itu sebaiknya jangan langsung kita menyalakan alat, kita melakukan corrective action dulu untuk memperbaiki kebocorannya gitu. Karena asetilen itu sifatnya eksplosif atau flammable ya, flammable ya, jadi mudah terbakar kan. Nah, itu yang menyebabkan apa ya, salah satu faktor celaka yang bisa terjadi, salah satunya itu gitu. Jadi kita juga pastikan juga nggak ada kebocoran supaya pas kita pakai kita safety di sini. Itu yang paling utama iya, safety. Mungkin pertanyaan basic ini udah terjawab ya, sahabat Lipmania. Dan untuk pertanyaan yang lebih mendalamnya bisa lanjut di part 2. Dan see you on next video. Bye.